Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu semangat belajar. Semangat, semangat, dan semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini dengan rajin mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, dan menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, anak-anak, kalian sudah menyiapkan buku tema hari ini? Dan siapkan alat tulisnya juga ya. Sambil menyimak pembelajaran hari ini, kalian buka buku tema kalian masing-masing ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa memahami jenis-jenis sumber daya alam dengan penuh kepedulian. 2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan penuh tanggung jawab. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui manfaat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. 4. Dengan mengamati gambar peta, siswa mengetahui jenis dan persebaran tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. 5. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. 6. Dengan melakukan wawancara, siswa mengetahui tentang sumber daya alam di sekitarnya dengan penuh percaya diri. Tetap semangat anak-anakku. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ayo, amati gambar berikut ini. Gambar apa ini anak-anak? Betul sekali. Gambar sungai dan pohon. Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Sungai dan pohon memiliki banyak manfaat. Coba anak-anak, sebutkan manfaat sungai dan pohon bagi manusia. Betul sekali. Manfaat sungai bagi manusia sangat banyak sekali. Di antaranya, untuk menampung air hujan, sebagai pembangkit listrik tenaga air, tempat untuk mencari nafkah, sumber bahan konsumsi, sumber air, sarana transportasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Lalu, apalagi manfaat pohon bagi manusia ya? Nah, contohnya adalah membersihkan dan menurunkan pencemaran udara. 2. Berperan dalam menyediakan oksigen untuk bernafas manusia. 3. Berperan dalam mengendalikan siklus air untuk mencegah banjir. 4. Melindungi tanah dari bencana longsor. 5. Sebagai bahan baku kayu untuk bangunan. Dan masih banyak lagi anak-anak manfaat pohon bagi manusia. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Mari anak-anak, kita baca teks berikut ini. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi. Gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG yang diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut
berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Seperti ilustrasi di sini anak-anak adalah abang tukang bakso yang sedang berjualan. Coba kalian amati di dalam gerobaknya. Di dalam gerobak abang tukang bakso ini ada tabung gas LPG. Ada perubahan energi di dalamnya, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, anak-anak, sekarang ayo berlatih halaman 50 pada buku tema kalian. Tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Gambar yang pertama adalah seorang anak yang sedang bermain layang-layang. Nanti kalian sebutkan sumber energi apa yang digunakan dan perubahan energi apa yang terjadi pada kegiatan tersebut. Gambar yang kedua adalah gambar seorang ibu yang sedang menyetrika baju. Gambar ketiga adalah orang membakar sate yang menggunakan arang. Keempat, gambar petani garam yang sedang mengeringkan garam dari laut. Lalu yang kelima adalah seorang anak yang sedang memblender buah menjadi jus buah. Coba anak-anak, tentu sudah bisa ya. Jika ada kesulitan, kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian atau keluarga kalian di rumah. Sekarang, carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah ada contohnya anak-anak, yaitu perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau angin. Nanti anak-anak melanjutkan 2 soal lagi ya, kalian tulis pada buku kalian. Mari anak-anak kita lanjutkan dengan membaca teks berikut ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Baik hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah yang terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini, tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada
sumber daya alam bukan logam. Contohnya ada aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kolom yang kedua adalah sumber daya alam logam. Contohnya emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Kolom ketiga adalah sumber daya alam industri. Contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Baik anak-anak, sekarang yang pertama tugas kalian adalah berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nanti anak-anak isikan pada kolom yang sudah tersedia. Yang kedua adalah agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat contoh barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu. Di sini ada bahan tambang organik, bahan tambang logam, dan bahan tambang untuk industri. Nah, anak-anak, nanti kalian tuliskan bahan tambang yang sesuai di daerah kalian masing-masing ya. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Nah, ini adalah peta Indonesia. Anak-anak, di sini ada persebaran sumber daya alam. Ada kelapa, sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, dan kopi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk lebih jelasnya, kalian amati peta tersebut pada buku tema kalian, halaman 53. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Berikut peta persebaran hasil tambang negara kita. Anak-anak dapat melihat lebih jelas persebaran hasil tambang negara kita pada buku tema kalian halaman 54. Dapat kita lihat di sini persebaran bahan tambang ada asbes, aspal, emas, perak, gas alam, dan lain-lain sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi, kita harus bersyukur betapa kayanya negara kita akan sumber daya alam yang kita miliki. Sekarang, coba amatilah sumber daya alam yang ada di daerah asalmu. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup. Sekarang, giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerahmu. Nanti kalian isi pada kolom yang sudah ada di buku tema ya. Nanti kalian kerjakan pada buku tulis kalian. Baiklah anak-anak, kalian sudah menemukan sumber daya alam hayati dan non-hayati di lingkunganmu?
Tentu sudah ya. Nah, sumber daya alam yang kita miliki merupakan modal dalam pembangunan. Baiklah, kita baca teks berikut ini. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain-lain. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, setelah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan, sekarang tugas kalian adalah carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Kemudian, lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Apakah di sekitar lingkunganmu terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam? Kamu dapat mengetahuinya dengan mencari informasi mengenai pemanfaatan tersebut melalui kegiatan wawancara. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Nah, carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang yang ada di sekitarmu. Ibu berpesan, ketika melakukan wawancara, ajukan pertanyaan dengan bahasa yang santun ya. Buatlah laporan hasil wawancaranmu seperti contoh dalam kotak berikut. Nah, ini anak-anak adalah laporan hasil wawancara. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah setelah membaca bacaan tentang sumber daya alam, kalian dapat memahami jenis-jenis sumber daya alam. 2. Setelah membuat peta pikiran, kalian dapat mengetahui jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. 3. Setelah mengamati gambar, kalian dapat mengetahui manfaat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. 4. Setelah mengamati gambar peta, kalian mengetahui jenis dan persebaran tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. 5. Setelah berdiskusi, kalian dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. 6. Setelah melakukan wawancara, kalian mengetahui tentang sumber daya alam di sekitarnya dengan penuh percaya diri. Baiklah anak-anak, besok kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 2. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.